Baik, kita hari ini kita akan belajar array ya. Nah, ini kita buka di modul. Silakan kalian buka modul yang di CS06, modul yang telah dibagikan. Ini untuk array dan prosedur. Jadi kalau kita lihat pengertian di sini, array adalah sekumpulan nilai data yang dikelompokkan dalam sebuah variabel. Jadi nanti dia variabelnya itu sama. Nah, ini array juga berguna jika terdapat beberapa kumpulan nilai data yang sejenis dan akan mendapatkan perlakuan sama. Jadi array di sini dia kumpulan data dengan tipe nilai yang sejenis, yang sama. Misalnya dia string, ya string nanti isinya. Kalau misalnya tipenya double, ya double di dalamnya. Nah, untuk di Visual Basic itu cara mendeklarasikan array-nya seperti ini ya, dim, kemudian nama array-nya, kemudian ada batas atas as tipe datanya apa. Nah, contohnya ini dim gaji bersih 500 s double. Jadi di sini dia akan mendeklarasikan array yang isinya adalah 500 ya. Itu dideklarasikan sebagai nilai double. Nah, bisa juga kita mendeklarasikan variabel array yang tanpa batas. Ini misalnya dim gaji bersih s double ya. Ini kemudian ada juga yang cara kita membuat dengan kata kunci new. Nah, ini bisa dilihat di modul. Kemudian mengakses variabel array. Jadi kan array itu nanti adalah kumpulan data. Nah, nanti dia diindeks dari 0 sampai berapa banyak datanya. Misalnya tadi yang ini oh iya, saya tadi salah. Ini maksudnya yang batas atas dim gaji bersih s double. Jadi gaji bersih ini nanti dia akan memiliki slot array atau slot data itu sebanyak 500. Nah, ini sudah dideklarasikan. Jadi nanti panjang arraynya itu ada 500. Nah, kalau diindekskan itu nanti dari 0 sampai 499, karena kalau di array itu dia dari 0 penghitungannya. Nah, ini kembali ke bawah. Kalau kita misalnya nggak mau ingin tanpa batas nih, yaitu tidak usah dideklarasikan, langsung aja dim gaji bersih s double. Ini kita mau inputkan berapapun data yang ada di dalam arraynya itu bisa. Nah, kemudian mana tadi cara mengakses ya. Nah, ini mengakses variabel. Nah, ini ekspresi, kemudian nama array, indeksnya. Nah, kalau indeks array itu kan dia dari 0 sampai n ya. Jadi kalau dislotkan itu misalnya kalau di dalam array itu dia kayak ada deretan data. Nah, deretan data itu dimulai dari deretan data yang paling awal itu adalah 0 sampai terakhir panjang datanya berapa. Kalau tadi kan misalnya 500 itu panjang datanya. Jadi kita mulai dari 0 sampai 499. Nah, nanti itu kan kalau dijumlahkan data di dalamnya itu ada 500. Nah, seperti itu ya. Nah, array juga ada yang dalam bentuk 2 dimensi dan multidimensi. Nah, ini nanti ada kolom, baris ya. Jadi pendeklarasiannya seperti ini. Misalnya kalau untuk metrik, nanti untuk metrik, untuk nampung nilai datanya itu kita pakai array yang multidimensi. Nanti tergantung dia ada yang dimensi 2 atau multidimensi lebih dari 2. Nah, ini yang berikutnya adalah metode dan properti penting dalam variabel array. Ini adalah properti untuk mengakses array ya. Reverse ini metode untuk membalik letak elemen array hanya untuk variabel array satu dimensi. Jadi untuk reverse ini hanya bisa dijalankan pada array yang bertipe satu dimensi. Nah, dia akan membalik tata letak ya. Kemudian sort ini adalah metode untuk mengurutkan elemen array. Jadi nanti bisa di sort. Misalnya dalam array itu ada kumpulan data misalnya dari acak ya, misalnya angka 1 sampai 10, tapi dia tidak urut. Nah, nanti dengan fungsi sort ini kita bisa mengurutkan elemen array ya. Bisa dari 10 ke 1 atau dari 1 ke 10.
Ya, sorting itu kan biasanya untuk mengurutkan ya. Kemudian length ini properti untuk mendapatkan panjang array ya. Jadi misalnya kita ingin mengetahui panjang data atau banyaknya data dalam array itu berapa sih, itu kita pakai length ya. Nah, nanti biasanya digunakan ini kalau kita mau melakukan perulangan looping dan menampilkan data yang array yang ada di dalamnya. Nah, ini kita perlu sampai berapa kali looping ya kan. Kalau looping kan yang pertemuan sebelumnya itu dia akan melakukan looping sampai suatu batas kondisi tertentu. Nah, nanti dia akan melakukan looping sampai panjangnya arraynya berapa. Jadi misalnya dalam array itu ada 500, ya dia nanti akan melakukan perulangan sebanyak 500 kali. Nah, seperti itu. Kemudian ada metode atau property range, ini properti untuk menampilkan dimensi array. Kemudian ada get lower bound, ini metode untuk mendapatkan batas bawah array. Upper bound untuk mendapatkan batas atas array. Redim ini metode untuk menentukan batas atas variabel dari array. Nah, ini kita akan coba buat program ya, namanya membuat program dengan variabel array. Nah, program ini untuk mencari bilangan terbesar dari 3 bilangan yang kita input. Banyak bilangan sudah kita tentukan terlebih dahulu. Langkahnya adalah ini, langsung saja teman-teman buka projectnya ya, buka Visual Studio-nya, Visual Basic ya, Visual Basic Studio. Ini kita akan buat project baru. Kita bikin ya Visual Basic Home ya. Ini kita buat para array, kita ikutin sesuai di modulnya. Nah, di sini kita disuruh bikin 3 buah input form ya. Di form array kita ikutin saja start position, center screen. Control box false, control box, control box. Sini kita buat false. Kemudian start position kita buat di center, center screen. Form border style-nya kita buat fix single. Kemudian teksnya kita ubah menjadi mencari bilangan terbesar dari 3 Oke, ini sudah jadi. Kemudian kita tambahkan 3 buah label. Silahkan teman-teman tarik untuk labelnya. Di sini ada label A, ada label B, dan label C. Oke, kalau sudah buat label, untuk font stylenya bisa di ini aneh ya, apa namanya, optional, kan bisa bikin true. Nah, supaya cetak tebal.
Nah, kemudian kita masukkan text box ya. Text boxnya ada 4 text box. Text box A, kemudian kita tarik lagi untuk text box B, text box C, dan text box bilangan yang dicari. Nah, ini kalian sesuaikan dengan yang ada di modul ya. Ini kita ubah teksnya. Kemudian masing-masing text boxnya ini kita ubah untuk name-nya ya. Untuk yang ini jadi TA, name-nya kita ubah di atas ya. Ini jadi TB, ini TC, dan ini TBS. Kemudian kita tambahkan 2 buah button ya. Ada button 1 itu dengan mulai, dan button 2 untuk selesai. Nah, ini button 1 dan button 2. Nah, di button satunya untuk teksnya kita buat mulai. Untuk yang button 2 nya ini selesai. Nah, masing-masing kita buat lagi untuk name-nya kita ubah. Ini kita ubah jadi B mulai ya. Seperti ini. Yang ini jadi B selesai. Maksudnya B button ya. Oke, kalau sudah seperti ini untuk font style-nya kalian boleh seperti ini saja atau mau dirubah boleh. Ini saya biarkan seperti ini supaya lebih gampang saja, yang penting programnya jalan ya. Oke, kita langsung tambahkan beberapa kode ya. Jadi di yang pertama ini untuk di button mulai klik ya. Jadi klik saja di button mulainya, double 2 kali. Ini kita hapus dulu ya, ini tadi salah. Nah, di button mulainya ini kita buat untuk mengosongkan teks ya. Jadi nanti misalnya kalau kita sudah melakukan menjalankan aplikasi, kemudian kita mau mengosongkan teks A nya, kemudian teks B, teks C, sama teks hasilnya supaya dia kosong. Kemudian ada TA fokus, dia nanti akan mengarahkan kursor ke input yang kursor yang TA ya. Oke, kemudian kita kopikan saja kodenya ya. Sub TA loss fokus. Ini kita bikin TA TB
Oh ya, ini kan A nya masih error ya, saya ketinggalan di modul itu. Kita buat modul array-nya dulu. Di sini make as integer, kemudian public lagi, oke seperti ini. Nah, ini sudah bisa jalan. Oke, kita akan coba jalankan. Misalnya kita punya data 6, 7, 1. Nah, ini dia langsung hilang semua. Bentar, enam, 7. Nah, gini ya. Jadi di sini ada tab less fokus. Jadi kalau dia kursornya kita pindahkan, nah ini kan ada 1, kemudian kita tab ya, 3, kemudian di sini kita 5, ini kita tab. Nah, dia akan mencari bilangan terbesar. Nah, ini tapi kalau bilangan terbesar kenapa harusnya isinya 2? Ini oke, kita cari, kita coba sama-sama. Oke, bentar, kita tambahkan untuk menu keluarnya dulu. Di sini saya ganti form 1 ya, karena kita belum ngubah. Oh, bentar, formnya namanya apa? Ini harusnya form 1. Ini harusnya yang ini ya, yang selesai. Ntar kita ganti. Nah, seperti ini. Oh, bukan. Ini di private sub menu keluar, klik. Ntar ini dia buka.
Oke, setelah kita ketik kodenya, kita jalankan. Nah, di sini dia akan muncul form seperti yang ada di modul ya. Jadi di sini dia kalau kita masukkan 1, kemudian 3, tab lagi ya, kemudian 6. Nah, ini nanti akan menghasilkan bilangan terbesar ya. Nah, 6. Jadi kalau dilihat dari di sini, ini pada saat TA loss focus menjadi pertama kan TA-nya fokus nih. TA fokus itu pada saat kursor berada di form input TA. Nah, pada saat kita klik tab itu adalah loss focus. Loss focus ini dia akan menginputkan nilai ya. Menginputkan nilai value yang kita ketikkan itu di dalam indeks 1. Begitu juga yang di B, dia film indeks 2, kemudian yang di TA loss focus 3 dia akan ditaruh di indeks ke 3. Tapi untuk indeks daerah itu dimulai dari 0 nya 0, 1, 2. Nah, ini dia akan menghasilkan nilai terbesar dari dari array-nya. Oke, itu untuk yang project form array. Kemudian kita lanjut ke subroutine ya. Nah, di sini untuk subroutine penulisan program pada VBNet dilakukan dengan blok-blok komponen, yaitu sekelompok kode yang membentuk satuan tertentu. Nah, secara garis besar ada dua keuntungan yang bisa diperoleh dengan menggunakan prosedur atau subroutine ya. Jadi prosedur itu nanti kita bikin semacam deklarasi prosedur tersendiri. Ini program terbagi menjadi komponen yang mandiri, dengan demikian program menjadi lebih terstruktur. Kemudian program yang terletak dalam suatu program dapat dipakai berulang-ulang sesuai dengan kebutuhan. Nah, nanti untuk subprosedur itu misalnya kita mau pakai rumus. Nah, rumusnya itu kita bikin prosedur, jadi nanti tinggal inputkan variabelnya. Nah, di sini untuk subprosedur adalah suatu blok perintah yang dijalankan sebagai tanggapan atas terbentuknya kejadian. Nah, cara pendeklarasian nanti tipenya private, public, atau static ya. Kalau private nanti hanya bisa diakses dari kelas saja karena ini berupa OOP ya. Kemudian sub nama prosedurnya, kemudian parameternya apa, baru blok perintahnya. Ini kalau dilihat parameter adalah merupakan daftar nama atau data variabel yang dipergunakan untuk prosedur tersebut. Jadi nanti misalnya kalau kita bikin prosedur hitung luas persegi misalnya, di sini nanti ada panjang kali lebar. Nah, ini nama prosedur parameter 1, parameter 2 ya. Ini untuk pemanggilan pakai call ya. Call nama prosedurnya, kemudian parameternya apa. Nah, ini kita langsung coba bikin projectnya. Kita buat project baru saja. Silakan kalian buka ininya di new solution saja ya. Ini saya bikin prosedur. Nah, di sini kalau yang di modul kita akan membuat rumus penghitungan luas ya. Jadi kita bikin dulu labelnya. Ini untuk segitiga ya. Label 2 dan label 3. Ini kita ubah teksnya jadi alas. Kemudian ini tinggi. Kemudian ini adalah luasnya. Oke, kemudian kita tambahkan untuk text box ya.
seperti ini. Kemudian kita tambahkan 3 button, mulai, hitung luas, dan selesai. Oke, kita rapikan dulu untuk formnya. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, di sini kalau di tutorialnya kita tidak usah ngubah properti. Jadi misalnya ini pakai properti bawaan saja. Nah, ini buat prosedur bersih untuk mengosongkan kotak alas. Nah, di sini kita akan bikin prosedur. Kan biasanya kita, kalau ini kita ubah dulu ya. Ini mulai, kemudian ini hitung luas, kemudian yang ini selesai. Itu kan biasanya kita coding yang seperti ini kita taruh di dalam action dari buttonnya. Nah, di sini kita akan buat deklarasi prosedur. Dan ini masuk seperti ini, kita masuk ke code-nya. Ini kita buat sub bersih ya, sub bersih. Nah, ini adalah prosedur nanti untuk membuat memanggil untuk membersihkan membersihkan teks yang ada di yang kita inputkan ya. Text box 1 ini kita set teksnya kosong, dikosongkan ya, seperti ini. Kemudian kita lakukan hal yang sama dengan text box 2 dan text box 3. Nah, kemudian nanti kita akan panggil prosedur bersih ini pada tombol mulai event klik. Nah, baru kita tambahkan di sini. Di tombol mulai kita double klik. Di sini kita panggil untuk prosedur bersihnya. Ini tinggal panggilnya tadi dengan cara call, kemudian bersih. Nah, udah. Nah, ini dengan cara seperti ini dia akan memanggil prosedur yang kita buat di sini. Nah, kan biasanya itu teks yang ini kita taruh di dalam sini. Nah, ini nanti bisa dipakai berulang-ulang ya. Kalau misalnya kalian bikin ada button yang lain, misalnya untuk melakukan pengosongan teks, tinggal panggil saja prosedurnya. Nah, ini subroutine ya tadi, subroutine. Kemudian yang berikutnya function ya. Jadi yang pertama tadi adalah subprosedur. Jadi kita blok perintah jalankan sebagai tanggapan atas terbentuknya untuk kejadian event. Nah, jadi event yang ada di sini kita bisa panggil. Kemudian yang berikutnya itu adalah kita buat function. Nah, function ini nanti dia bisa berupa ada parameternya lah, seperti itu. Nah, di sini kita buat, kalau di modul kita bikin function ya. Nah, function seperti ini untuk menghitung luas. Nah, di sini kita ambil nih bevelnya. Untuk tinggi, bentar. Kemudian alas ya.
Nah, kemudian baru kita masukkan rumusnya. Di sini luas itu sama dengan ini kita panggil ya. Jadi nanti kalau dipanggil function luasnya, ini akan mereturn atau membalikkan nilai hasilnya. Luas itu sama dengan alas dikali tinggi, setengah alas kali tinggi ya kalau rumus segitiga. Dibagi 2. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat di modul ini, kita panggil functionnya itu pada tombol event click untuk di sub button klik ya. Yang ini yang di button 2. Di button 2 itu yang dihitung luas. Nah, di bagian sini ini kita tinggal panggil. Ini perintahnya adalah text box 3. Jadi nanti hasilnya itu akan ditampilkan pada text box 3. Text seperti ini. Kemudian saya panggil functionnya. Nah, ini kan ada luas nih. Luas, kemudian parameternya apa? Ini kan ada tinggi, ada alas. Nah, ini sedangkan kalau di rumus ini dia alas kali tingginya itu diambil dari text box 1 dan text box 2. Nah, makanya di sini nanti luasnya kita ambil teksnya. Textbox 1.txt dan value keduanya untuk alas. Textbox 2.text. Nah, ini dia akan mengirimkan parameter ke luas sesuai dengan yang diinputkan pada textbox 1. Ini dijadikan sebagai tinggi, kemudian textbox yang kedua ini sebagai alas. Nah, nanti dia akan mengembalikan nilai luas. Nah, luas di sini nanti adalah hasil perhitungan alas kali tinggi dibagi 2. Nah, ini kita akan coba jalankan apakah bisa berjalan. Nah, misalnya yang lebih mudah ya, karena alas itu kan 5 kali 2 lah misalnya, supaya ketemu. Nanti harusnya di sini 2 ya, 5 ya, karena kan 5 kali 2 itu 10 dibagi 2. Ini kita hitung luas. Nah, hasilnya 5. Nah, seperti itu ya. Nah, ini sudah jalan. Nah, jadi kalau itu ada 2, ada function procedure, ada sub procedure. Ini yang sub procedure, kalau ini yang function procedure. Nanti kalian bisa lihat di tabel perbedaannya. Untuk function procedure ini memiliki data dengan tipe tertentu seperti variabel. Nah, ini. Kalau dia sub procedure ini dia tidak memiliki tipe data. Jadi dia ini kayak action saja, misalnya bersih atau kita untuk mengosongkan teks atau mau bikin tombol keluar. Nah, seperti itu. Kemudian untuk function procedure itu nilai yang diberikan pada prosedur akan diolah dan dihasilkan nilai baru untuk dipakai oleh ekspresi luar fungsi. Nah, jadi dia bisa membalikkan nilai nih kalau di function. Kemudian kalau di sub prosedur, karena tidak ada prosedur tidak membawa nilai, tidak ada parameter yang perlu dituliskan, jadi dia langsung atas tindakan sesuatu saja. Nah, ini untuk berikutnya itu adalah ada beberapa yang bisa kalian coba ya. Nanti silakan dicoba di modulnya. Nah, ini adalah penggunaan dari prosedur dan sub prosedur.